hukum keseimbangan dan reaksi perletakan. Ya, sebentar. Nah, ini tentang hukum keseimbangan. Sebelumnya sudah pernah Ibu sebut-sebut di kelas bahwa semua pengguna struktur itu ingin strukturnya dalam keadaan seimbang, ya, tidak ingin struktur itu bergerak baik arah vertikal, horizontal maupun berputar. Nah, struktur dalam keadaan seimbang tidak bergerak terjadi ketika beban total yang bekerja pada struktur diimbangi dengan gaya reaksi pada tumpuan. Jadi beban-beban yang bekerja, ya, itu sama dengan reaksi. Beban-beban yang bekerja apa saja? Beban-beban yang bekerja itu merupakan aksi, ya, dari berat sendiri, dari beban angin, beban gempa, atau beban hidup, ya. Itu semua aksi yang bekerja pada struktur. Maka dia harus ditahan oleh reaksi. Reaksi itu bekerja pada tumpuan. Jadi reaksi pada struktur itu bekerjanya pada tumpuan, ya. Jadi dengan kata lain, agar struktur dalam keadaan seimbang, maka aksi sama dengan reaksi. Atau aksi kurang reaksi itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu tadi Ibu sudah sebut bahwa ada beban mati yang berasal dari berat sendiri struktur, kemudian beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Nah, beban itu diidealisasikan dalam bentuk beban terpusat seperti gambar ini, ya. Beban terpusat bisa berupa garis, ya, garis yang ada panahnya, yaitu beban terpusat sebagai gaya bentuknya. Bisa bentuk arah gravitasi atau ke bawah, bisa bentuk sudut seperti ini. Nah, itu beban terpusat atau beban titik. Bisa juga berupa beban terbagi rata. Biasanya berat sendiri dari struktur seperti berat balok itu beban terbagi rata. Berat lantai, ya, itu sebagai beban terbagi rata. Bentuknya bisa 4 persegi panjang, misalkan berasal dari balok, atau bentuk trapesium kalau berasal dari plat lantai, atau bentuk segitiga juga dari plat lantai, atau bentuk segitiga seperti ini, ya. Jadi itu beban-beban yang bekerja. Kalau beban terpusat, ya, satuannya Newton, kilonewton, biasanya P,
P sama dengan sekian kilonewton atau F sekian kilonewton atau newton. Kalau beban terbagi rata, satuannya newton per meter panjang atau kilonewton per meter panjang. Ya, notasinya itu Q kecil kalau beban terbagi rata. Nah, kemudian tadi ya, untuk memenuhi persamaan keseimbangan secara matematis, maka beban-beban yang bekerja itu harus sama dengan reaksi, atau beban yang bekerja, aksi dikurangin reaksi itu harus sama dengan 0. Baik arah vertikal, arah horizontal, ataupun momen. Ya, jadi harus memenuhi semua gaya, meliputi beban-beban yang bekerja dan reaksi tumpuan itu sama dengan 0. Jadi sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa reaksi itu bekerjanya di tumpuan atau perletakan, ya. Itu tumpuan merupakan tempat kedudukan struktur dan mempertahankan struktur tetap pada kedudukan semula saat struktur menerima beban. Tumpuan dalam konstruksi sangat penting karena berfungsi untuk memikul semua beban yang bekerja pada struktur, yang kemudian menyalurkan beban-beban yang bekerja itu atau beban-beban yang bekerja di atasnya itu ke dalam tanah atau ke konstruksi lainnya. Misalkan dia balok yang ditumpuk oleh 2 tiang, berarti dia yang dari balok itu dia salurkan ke konstruksi lainnya, yaitu ke tiangnya, ya. Tapi kalau tiang-tiang yang berada di langsung di atas pondasi, di atas tanah, berarti disalurkan ke dalam tanah melalui pondasi, ya. Nah, tumpuan pondasi jadi yang merupakan tumpuan itu pondasinya itu. Gitu. Dan macam-macam perletakan atau tumpuan yang sering kita jumpain pada konstruksi sipil adalah roll, sendi, dan jepit. Nah, ini bentuk tumpuan roll. Jadi kalau tumpuan roll dimodelkan, jadi permodelan tumpuan roll itu segitiga yang ada bolanya, kemudian garis, atau kadang-kadang disederhanakan segitiga ada jarak, garisnya itu ada berjarak, ya. Kalau ini roll, ini artinya reaksi yang bisa ditahan oleh roll ini hanya reaksi vertikal saja. Jadi kalau ada gaya vertikal, dia mampu menahan. Tapi kalau reaksinya ada gaya horizontal, dia nggak mampu menahan, jadi dia teruskan. Ya, jadi kalau pada saat tumpuan roll, reaksi horizontal itu tidak mampu ditahan. Jadi yang menahannya tumpuan lain, yang bentuknya itu tadi kan ada roll, ada sendi. Jadi yang mampu menahan reaksi horizontal itu sendi. Kalau vertikal, roll bisa menahannya. Ya, ini contoh bentuk di lapangan ya seperti ini pada jembatan flyover. Nah, ini juga tumpuan roll, jadi dia ada bola dan ada ruang untuk dia bergerak. Jadi ini masih bisa dia bergerak sedikit kiri dan kanan. Itu tumpuan roll. Nah, seperti yang sebelah kanan ini juga tumpuannya roll. Kalau tumpuan sendi itu dia tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi dia mampu menahan aksi horizontal dan aksi vertikal. Jadi dia reaksi yang timbul arah vertikal dan arah horizontal. Jadi ini modelnya seperti ini, segitiga, ya, segitiga aja. Itu tumpuan sendi. Jadi tumpuan sendi arah vertikal ada, arah horizontal ada. Yang tidak ada momen. Momen dia nggak mampu nahan, jadi momen sama dengan 0. Nah, ini bentuk tumpuan sendi pada struktur di lapangan. Nah, ini tumpuan sendi pada pondasi dangkal. Pada gedung ya, pondasi dangkal tadi. Ini pada tiang. Nah, berikutnya yang tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini tumpuan yang paling kaku. Dia mampu menahan gaya-gaya arah vertikal, arah horizontal, dan momen. Jadi modelnya dia seperti sisir, seperti ini. Hanya seperti sisir aja, nggak ada segitiganya, ya. Jadi dia mampu menahan arah vertikal, horizontal, dan momen. Dia di antara tumpuan tadi ini yang paling kaku, fixed support atau
lebih rigid. Nah, ini di lapangan tumpuan jepit ini pada balok cantilever. Jadi kalau balok yang satunya ada tumpuan terikat secara sempurna pada kolom dan satunya itu tidak ada tumpuan, itu namanya balok cantilever. Dan tumpuannya ini jepit ya, artinya ini pada saat dibangun ini tulangan-tulangan yang ada di dalam ini terikat secara sempurna pada kolom. Ya, jadi bukan hanya diletakkan di atas kolom, tapi terikat secara sempurna. Sehingga ini adalah balok yang seperti ini, namanya balok cantilever. Itu tumpuan jepit biasanya pada kolom bangunan-bangunan tinggi, pondasi tiang pancang itu jepit diasumsikan, itu tumpuan jepit pada tiang dan balok. Jadi untuk struktur statis tertentu ya, menggunakan hukum keseimbangan untuk menghitung reaksi pada peletakan tadi. Peletakan tadi ada jepit, ada sendi, ada roll ya. Jadi jika suatu struktur mempunyai cukup gaya-gaya perlawanan yang dihasilkan oleh tumpuan-tumpuan dalam keadaan seimbang, maka struktur tersebut adalah struktur statis tertentu. Jadi kita bisa lihat ya, ciri struktur statis tertentu itu reaksi maksimal hanya 3. Maksimal reaksinya hanya 3 pada tumpuan. Misalkan jepit kan 3 ya. Kalau misalkan jepit 3, tumpuannya hanya 1, itu struktur statis tertentu seperti balok cantilever. Nah ini balok cantilever, tumpuannya hanya 1, reaksi yang tidak diketahui 3, itu struktur statis tertentu. Tapi kalau di tumpuannya kiri dan kanan berarti tumpuannya itu sendi dan roll. Itu struktur statis tertentu. Jadi dari sendi 2, reaksi yang tidak diketahui, dari roll 1. Jadi hanya 3. Jadi ciri struktur statis tertentu, maksimum reaksi yang tidak diketahui ada 3. Jadi struktur statis tertentu, reaksi yang tidak diketahui maksimum 3. Diselesaikan dengan hukum keseimbangan. Jadi dapat dianalisa dengan hukum keseimbangan yang 3 ini. Sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Dan menghasilkan reaksi dan bisa dihitung gaya-gaya dalam, kemudian berupa momen, gaya geser, dan gaya normal. Nah itu tentang hukum keseimbangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, mohon izin. Ya. Pertimbangan buat milih tumpuan roll sendi sama jepit itu apa ya kira-kira? Tergantung kepada struktur yang mau dibangun. Kalau dia misalkan rumah toko 2 lantai 3 lantai, kemudian pondasinya pondasi dangkal, nah itu bentuk tumpuannya itu biasanya sendi diasumsikan. Tapi kalau bangunan tingkat tinggi, dia pondasinya tiang pancang, nah itu tumpuannya itu jepit ya, karena dia lebih kaku. Kemudian kalau balok-balok jembatan yang tadi biasanya balok yang jembatan-jembatan bentang sedang itu yang di kan jembatannya sebenarnya terlihat panjang, tapi kan tiangnya itu tidak di ujung-ujung, tapi tiap ruas ada tiang-tiang. Nah itu biasanya salah satunya dia bisa bergerak untuk menghindari pemuaian. Jadi kalau terlalu kaku nanti kalau memuai dia bisa melengkung ya. Jadi satunya itu dibuat roll agar ada pergerakan masih kiri dan kanan. Satu dibuat sendi gitu. Nah kadang-kadang fungsi seperti itu daripada jembatan-jembatan. Kenapa tidak dibuat kaku? Dua-duanya karena untuk menghindari adanya pemuaian. Jadi masih bisa bergerak gitu. Ya, jadi itu beberapa pertimbangan untuk kita menentukan tumpuan. Nah, kalau pada mekanika teknik, karena kita ini menyelesaikan struktur-struktur yang statis tertentu, jadi sifatnya nanti tumpuannya sudah diberikan pada soal. Jadi mahasiswa, misalkan kita nanti belajar
balok sederhana. Berarti tumpuannya itu, balok sederhana itu pasti sendi dan roll. Seperti itu ya. Ini Ibu tunjukkan beberapa contoh-contoh yang tadi di e-learning ada beberapa soal yang sudah Ibu masukkan. Nah, ini kita coba selesaikan dulu satu soal sebelum kalian menyelesaikan soal-soal lainnya. Tadi siapa yang bertanya? Saya Bu Muhammad Faiz. Yang Faiz. Lihat ya. Nah, ini ada suatu struktur balok sederhana dengan tumpuan di titik A itu adalah sendi dan tumpuan di titik B adalah roll. Ya. Jadi di B ini ada roll, cuman gambarnya mungkin terlalu sederhana, seharusnya ada bulatan sedikit di sini ya. Jadi di A sendi, di B roll. Tanda dia roll tuh ada garis lagi, jadi ada jarak ke ini ke apa ada ruang geraknya. Kemudian bekerja gaya 30 kN dengan jarak seperti gambar, jadi gaya ini 3 meter dari A dan 5 meter dari B. Ditanya berapa reaksi di tumpuan A dan tumpuan B agar struktur seimbang. Kontrol keseimbangan struktur tersebut. Nah, langkah pertama ya, kita perhatikan beban yang bekerja. Bebannya beban terpusat, nggak ada bentuk sudut, dia hanya arah gravitasi. Kemudian langkah berikutnya kita lihat tumpuan. Ini ada tumpuan A ini sendi, berarti akan ada reaksi arah vertikal. Dan dia juga mampu menahan reaksi horizontal sebenarnya. Tetapi karena tidak ada aksi horizontal, karena tidak ada aksi horizontal, berarti RAH di sini 0. Ya, jadi sigma gaya-gaya horizontal ini menghasilkan RAH sama dengan 0. Sebentar ya.
S. Oke, Ibu lanjut. Jadi penyelesaiannya ya, kita menggunakan seperti tadi disebutkan, kita menggunakan hukum keseimbangan, 3 buah hukum keseimbangan. Sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0 atau F vertikal juga boleh ya, Ibu singkat saja biar tulisnya. Sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari RA vertikal ya. Hukum mana yang kita gunakan? Ada yang tahu? Kalau kita hitung RAH ya, dengan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Jadi RAH karena nggak ada gaya horizontal lainnya berarti sama dengan 0. Nah, kita mau hitung RA vertikal. Hukum mana yang kita gunakan? Yang sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0 bukan, Bu? Vertikal, Bu. Kalau sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, berarti RA vertikal kurang 30 tambah RB vertikal itu sama dengan 0. Dapat nggak? Nggak dapat ya. Karena ada 2 nilai yang arah vertikal yang kita nggak tahu. Kan seperti ini. RA vertikal min 30 plus RB vertikal sama dengan 0. Ini belum bisa dapat nilai RA vertikalnya. Maka kita gunakan sigma momen ke titik B. Sigma momen ke titik B sama dengan 0. Karena pada sendi dan roll itu momennya sama dengan 0. Jadi jumlah momen ke titik B itu sama dengan 0. Berarti semua gaya-gaya yang ada jaraknya ke titik B, baik aksi maupun reaksi, kita status momenkan ke titik B. Apa saja? Coba RA vertikal, jaraknya berapa? Ya, 8. RA vertikal jaraknya 8. Kemudian min 30 ya. Jadi kalau RA vertikal putaran positifnya seperti ini ke titik B, maka 30 itu negatif karena putarannya seperti ini. Jadi kalau tinjauan dari kiri, putaran searah jarum jam itu positif. Tapi kalau dari kanan, kalau kita tinjau dari RB ini, seperti ini yang positif. Ini kita tinjau dari kiri ya. RA vertikal kali 8, min 30 kali berapa? Jaraknya ke titik B berapa? 3. Ke titik B. 30 ke titik B. 5. 5. 5. Sama dengan 0. Berapa dapat RA vertikalnya?
110. Itu Berapa? dikali semua, Bu. Iya, Min 1.200. ini diselesaikan RA vertikal kali 8 min 30 kali 5 sama dengan 0. RA vertikal sama dengan berapa? Minus 150. Assalamualaikum Ibu. Aku Ya. dapat hasilnya 18,75 Ibu. Caranya gimana? Caranya yang pertama kan 8 tambah P1 kali sama dengan 0 tambah P2 kali sama dengan yang 5. Terus 8 tambah 0 tambah 150. Terus yang di 8 150 bagi 8 dapat 18,75 Ibu. 18,75. Jadi ini penyelesaian aljabar matematika ya. Ini kan RA vertikal kali 8 sama dengan bawa ke ruas kanan, berarti ini 100. Ini 100 RA vertikalnya sama dengan 150 per 8 sama dengan 18,75 Ibu. Dewi Tiara ya. Iya Ibu. Jadi yang Ibu katakan matematikanya aljabar matematika ya diperlukan untuk ini menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ini kan rumus persamaan aljabar ini. Siapa tadi Dewi? Dwi Tiara Ibu. Dewi Tiara. Nah, kemudian kita udah dapat RA vertikalnya 18,75 kN. RB vertikalnya kita hitung menggunakan apa? Dikurangi Ibu. Pakai apa? Rumus apa dari? Sigma gaya vertikal. 30 ditambah RB. Boleh menggunakan ini sigma gaya vertikal ya. Tadi nggak salah kalau mau menggunakan sigma gaya vertikal sama dengan 0. RA vertikal min 30 plus RB sama dengan 0. Nah ini pertanyaan Ibu, kalau seandainya perhitungan kita ini salah, mungkin kita ada salah dalam menjumlahkan atau membagi. Kalau RA vertikal yang kita dapat ini salah, RB vertikalnya salah tidak kalau kita gunakan ini? Salah, Bu. Ya, pasti salah ya. Jadi untuk kehati-hatian, ada baiknya kita gunakan sigma momen ke titik A sama dengan 0. Sigma momen ke titik A sama dengan 0. Coba siapa yang bisa melakukan sigma momen ke titik A sama dengan 0? Berarti RB dikali 8 dikurang 30 dikali 3 sama dengan 0, Bu. Ya, benar. Berapa dapatnya? 11,25, Bu. Agni 25. Ya, 11,25. Jadi setelah dapat RB vertikal sama dengan 11,25, maka sigma gaya-gaya vertikal itu bisa kita gunakan untuk kontrol. Ya, jadi rumus ini sebagai kontrol. Kalau dia sama dengan 0 berarti
perhitungan reaksi kita itu sudah bisa kemungkinan besarnya udah benar, kecuali memang ada kesalahan dalam kita melihat gaya ya. Tapi kalau misalkan sudah benar sigma gaya vertikal sama dengan 0, RB vertikal dan RA vertikal, kemungkinan besar udah benar ya. Jadi itu digunakan untuk kontrol. Kenapa? Karena perhitungan ini baru awal dari penyelesaian analisa strukturnya. Nanti kita akan menghitung gaya-gaya dalam yang menggunakan gaya-gaya reaksi ini yang sudah kita dapat. Jadi kalau reaksinya salah, maka seluruhnya akan salah. Jadi harus ada kehati-hatian atau ketelitian yang lebih pada saat menghitung reaksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi soal ini ada di e-learning, nanti semua mengerjakan ya, dikerjakan yang rapi, nanti disubmit di e-learning ya. Nomor 2 seperti ini, jadi kalau ada beban miring, maka beban ini diuraikan dulu menjadi P vertikal dan P horizontal. Nah, karena ada P horizontal, maka di sini ada reaksi RA horizontal yang besarnya sebesar P tapi arahnya berlawanan. Nah, arah-arah reaksi yang kita tuliskan ini ya, berarti kan soalnya sebenarnya belum ada RA, RB ini kan belum ada, belum arahnya. Jadi kita tulis pada saat kita melakukan penyelesaian untuk melihat arah gaya RA, RB itu kita asumsikan ke atas misalkan. Ya. Jadi di awal ini semua hanya asumsi. Tapi kalau hasil perhitungan kita tadi positif, ya seperti ini, kita kan asumsikan ini RA ke atas, RB ke atas, dan hasilnya itu positif. Berarti asumsi kita bahwa arah reaksi itu ke atas benar. Tapi kalau hasilnya negatif, ya berarti arahnya salah. Misalkan ini RAH-nya kita asumsikan ke kiri, berarti kan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan PH tambah RAH. Itu pasti dapatnya RAH sama dengan min PH. Berarti itu arah reaksinya RAH ini salah. Seharusnya dia ke kanan, bukan ke kiri. Kalau dia ke kanan, arahnya kan persamaannya sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, RAH min PH sama dengan 0. Jadi RAH sama dengan PH. Ya, jadi itu awalnya asumsi kita, tapi kalau nilainya dapatnya positif berarti arah yang kita asumsikan benar. Nah, jadi itu cara penyelesaian latihan 2 ya. Uraikan dulu gayanya menjadi P vertikal dan P horizontal. Nah, P horizontal ini berarti ada RAH dia sebesar P horizontal yang arahnya berlawanan. Nah, kalau RA vertikal dan RB vertikal dihitung sama seperti tadi ya. Berarti ini sigma momen ke titik B, RA vertikal kali 10 min P vertikal kali 5. P vertikal ini bagaimana cara menghitungnya? Karena di sini tidak ada sudut, berarti dihitung pakai apa ya? Ini kan nilai istimewa ya. Datar 3, vertikal 4, berarti kemiringannya kan 5. Berarti sin alfa sama dengan 4/5, cos alfa sama dengan 3/5. Jadi bisa dihitung P vertikal sama dengan P sin alfa, berarti P kali 4/5 gitu. P horizontal sama dengan P cos alfa sama dengan P kali 3/5. Ya. Nah, itu nomor 2, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak nanti dilanjutkan ya penyelesaiannya. Nomor 3 sama seperti tadi nomor 2, tapi di sini P-nya ada sudut 30 derajat. Jadi tinggal diuraikan menjadi P vertikal sama dengan P sin 30, P horizontal P cos 30. Kemudian diselesaikan RAH-nya dihitung dengan sigma gaya-gaya horizontal, RA vertikal dengan sigma momen ke titik B, RB vertikal dengan sigma momen ke titik A. Nanti dikontrol untuk sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0 terpenuhi atau tidak.
Itu nomor 3. Nah, nomor 4 ini bebannya beban terbagi rata. Jadi kalau beban terbagi rata dijadikan dulu beban terpusat ekuivalen. Bagaimana caranya? Beban terpusat ekuivalen ini ya, yang W ini beban terpusat ekuivalen. Besarnya sama dengan luas dari bentuk ini, bentuk beban terbagi rata. Di sini luasnya berarti karena bentuk 4 persegi panjang, luasnya Q kali L. Q itu muatan dari beban sendiri ya, jadi dianggap tingginya ini. L lebar 12 meter ini. Jadi 10 kali 12. Berarti ada W yang bekerja di titik berat. Titik berat 4 persegi panjang di tengah-tengah. Jadi 6 meter dari A dan 6 meter dari B. Nah, kemudian dalam penyelesaian berikutnya kita tidak melihat lagi beban terbagi rata, tapi sudah menjadi beban terpusat ekuivalen ini. Jadi ada beban terpusat ekuivalen 120 kN di tengah-tengah. Jadi penyelesaiannya seperti nomor ya sama seperti yang tadi ya, menjadi beban terpusat letaknya di tengah-tengah. Ada pertanyaan untuk ini? Berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini beban terbagi rata juga, tapi membentuk segitiga yang tingginya 6 kN per meter panjang, sisi yang paling tinggi ini, beban terbagi ratanya. Sama seperti nomor 4, tetapi luasnya sekarang luas segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, di mana alasnya 15, tingginya 6. Ya. Letaknya di titik berat segitiga. Titik berat segitiga itu dari sisi tinggi ini berarti 1/3 kali 15, 5. Ya. Kesininya 2/3 kali 15, 10. Jadi di situ letak beban terpusat ekuivalen dari segitiga. Jadi nanti yang dilakukan perhitungan ya, beban terpusat ini yang besarnya setengah kali alas kali tinggi, jadi 45 gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 ini kombinasi antara beban terpusat dan beban terbagi rata. Sorry, ini kecoret ya. Jadi kalau beban terpusat, dia sebesar 50 kN, membentuk sudut 30 derajat. Jadi ini diuraikan dulu menjadi P vertikal dan P horizontal. Beban terbagi rata dijadikan beban terpusat ekuivalen yang besarnya 4 kali 5, jadi 20 di sini. Bekerjanya di titik berat, jadi di 2 meter dari A dan 2 meter dari B. Nah, kemudian nanti dihitung seperti tadi lagi, sigma momen ke titik B sama dengan 0, LA vertikal kali 10, min 20 kali 8, min P vertikal kali 6 sama dengan 0. Sigma momen ke titik A sama dengan 0, RB vertikal kali 10, min P vertikal kali 4, min 20 kali 2. Sama dengan 0. Dapat RA vertikal dan RB vertikal. Nanti dikontrol dengan sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. RAH ini ada nilainya sebesar PH. Jadi sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, dapat RAH-nya berapa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Ya, kalau tidak ada, silakan membuka e-learning ya, lihat soalnya. Soalnya persis yang Ibu share ini dikerjakan ya. Masih ada waktu sekitar 1 jam ya, tapi nanti kalian kalau belum siap boleh dilanjutkan setelah mata kuliah semua selesai, dan dikumpulkan waktunya 1 minggu, paling telat di tanggal 7 minggu depan dikumpulkan, disubmit di e-learning ya. Baik, Ibu. Oke, Bu. Mulai dikerjakan aja.
sisa waktu ini, sehingga kalau mau ada hal-hal yang kalian nggak ngerti bisa ditanyakan ke Ibu, bisa lewat WA karena Ibu akan meninggalkan Zoom. Kalian kalau mau tetap diskusi sama teman, boleh tetap di Zoom, bisa bekerja sama, diskusi sebelum mata kuliah berikutnya. Tapi kalau mata kuliah berikutnya udah